Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Afan Araf dengan NIM F121-22052. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang geologi cekungan Sumatera. Nah, di sini kita masuk ke slide pertama, tektonik regional Sumatera. Nah, kondisi tektonik Pulau Sumatera yang berada di batas barat daya paparan Sunda sebagai bagian dari perpanjangan lempeng Asia. Nah, Pulau Sumatera terbentuk melalui proses konvergensi, yaitu tumbukan antara lempeng benua sejak zaman Mesozoikum hingga Kenozoikum. Nah, proses ini menciptakan berbagai struktur geologi, termasuk jalur gunung berapi, sesar aktif, dan cekungan sedimentasi. Saat ini, lempeng India mengalami subduksi ke bawah lempeng Eurasia. Nah, subduksi ini terjadi dengan arah N6 derajat east dan kecepatan antara 6 hingga 7 cm per tahunnya. Nah, selain itu, pergerakan lempeng ini tidak hanya menyebabkan subduksi, tetapi juga menghasilkan gaya geser yang didominasi oleh strike slip tektonik yang membentuk sistem sesar Sumatera, yaitu sesar geser utama yang memanjang dari utara ke selatan Sumatera. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping kanan ini, terlihat ada cekungan yang ada di Sumatera, itu back arch, forward arch, dan intra arch. Nah, yang dimana ini forward arch ini adalah zona yang berada di antara palung subduksi dan busur gunung api. Nah, terus yang back arch ini, dia ini berada di kompleks gunung api di daratan Sumatera. Nah, bisa kita lihat di garis-garis yang menandakan gunung api tersebut. Terus ada intra-arch, yaitu cekungan yang berada di antara kompleks gunung api di daratan Sumatera. Jadi berada di bagian-bagian sini. Itu adalah di antara kompleks gunung apinya. Nah, pada saat ini akan membahas tentang pembentukan cekungan belakang busur. Nah, pada masa Paleogen, terjadi subduksi antara lempeng Hindia, Australia, dan lempeng Asia. Nah, proses ini menyebabkan lempeng Asia, termasuk Sumatera ini, secara jarum jam. Akibat rotasi ini, posisi Pulau Sumatera yang sebelumnya berorientasi timur sampai ke barat, mengalami perubahan menjadi selatan sampai tenggara hingga barat laut. Nah, pergerakan ini terjadi karena adanya pergerakan ini terjadi sejak zaman Eosen hingga Oligosen. Nah, dari pergerakan ini banyak cekungan-cekungan yang terbentuk di belakang busur gunung api Sumatera. Nah, itu pertama itu ada North Sumatra Basin yang ini, terus ada Central Sumatra Basin yang ini, sama ada South Sumatra Basin yang ini. Nah, ini adalah cekungan-cekungan yang terbentuk akibat orientasi yang dialami oleh Pulau Sumatera pada masanya saat itu. Lanjut, untuk set ini struktur utama cekungan Sumatera. Nah, struktur utama cekungan Sumatera ini merupakan salah satu cekungan belakang busur di Pulau Sumatera. Cekungan ini terbentuk karena interaksi antara paparan Sunda, bagian dari lempeng Asia, dengan lempeng Samudra Hindia yang menyebabkan terbentuknya wilayah di belakang pegunungan barisan. Nah, cekungan Sumatera berumur tersier. Secara geografis ini bisa dilihat pada gambar juga, dia dibatasi oleh di bagian sebelah barat daya itu dia dibatasi oleh Bukit Barisan. Terus yang sebelah timur paparan Sunda atau Sundaland. Terus di sebelah barat itu Pegunungan 30. Terus ke arah tenggara ada Tinggian Lampung. Nah, pada gambar ini ada menunjukkan
elemen-elemen struktur utama cekungan Sumatera yang menunjukkan orientasi timur laut barat daya atau utara sampai selatan yang mempresentasikan struktur geologi dari berbagai unsur. Lanjut, struktur geologi regional Sumatera. Nah, harus kita ketahui bahwa cekungan Sumatera ini memiliki 4 arah orientasi struktur, yaitu timur laut sampai barat daya, terus ada utara sampai selatan, terus ada barat laut sampai tenggara. Nah, terus yang keempat itu ada barat daya sampai timur laut. Nah, keberadaan struktur-struktur ini dipengaruhi oleh aktivitas tektonik yang berlangsung di Sumatera, terutama akibat subduksi lempeng Hindia sampai Australia terhadap lempeng Eurasia. Struktur-struktur ini mengontrol pola deformasi, pembentukan sesar, serta perkembangan cekungan yang menjadi tempat akumulasi sedimen dan hidrokarbon. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan, ditampilkan peta struktur geologi yang mengontrol cekungan Sumatera. Nah, pola garis-garis yang menunjukkan berbagai struktur geologi termasuk sesar normal, sesar antikline, sinkline, dan sesar geser yang berkembang di wilayah ini. Bisa dilihat dari tanda-tandanya atau gambar dari peta yang ada ditampilkan di PPT di atas ini. Lanjut ke slide kelima. Nah, ini menjelaskan tentang proses tektonik regional yang berperan dalam pembentukan cekungan Sumatera. Nah, cekungan ini terbentuk akibat aktivitas tektonik yang berlangsung selama jutaan tahun, menyebabkan pengendapan berbagai formasi batuan yang berbeda berdasarkan umur geologinya. Nah, ini di atas ini adalah sebuah penampang yang bisa kita lihat yang memperlihatkan berbagai jenis formasi dan batuan yang ada pada daerah Sumatera tersebut. Nah, lapisan dasar terdiri dari batuan beku, metamorf, dan karbonat yang ditemukan mengandung fosil dari zaman Trias. Lapisan ini memang tidak selaras dengan batuan sedimen yang lebih muda di atasnya, menunjukkan adanya peristiwa tektonik yang menyebabkan deformasi sebelum pengendapan sedimen yang baru. Lanjut. Nah, ini ke perkembangan tektonik. Nah, bisa kita lihat pada mulanya perkembangan di tektonik di Sumatera ini dipengaruhi oleh fase kompresi dari zaman Jurasik awal hingga Kapur. Nah, pada fase ini terjadi gaya tekanan yang menyebabkan terbentuknya sesar geser dekstral dengan arah barat laut hingga timur tenggara. Nah, beberapa contoh struktur geologi yang terbentuk akibat proses ini antara lain sesar Lematang, Kepayang, Saka, Pantai Selatan Lampung, serta Musi Lineman. Nah, pada fase ini ada fenomena geologi utama yaitu range movement, yaitu pergerakan tektonik yang menghasilkan pergeseran lateral pada kerak bumi. Nah, selain itu terjadi intrusi batuan granit yang berumur Jurasik hingga Kapur yang menghasilkan adanya aktivitas magmatik selama fase ini. Lanjut. Nah, masih pada slide perkembangan tektonik. Nah, pada fase ini dia ini memasuki fase tensional, terjadi antara akhir periode Kapur hingga awal Tersier. Pada fase ini terjadi gaya tarik atau ekstensi yang menyebabkan terbentuknya sesar normal dan sesar tumbuh. Sesar tumbuh ini memiliki arah utara hingga selatan dan barat-barat laut hingga timur-timur tenggara. Sebagai akibat dari aktivitas tektonik ini, terbentuklah cekungan atau daerah Temban yang menjadi tempat akumulasi sedimen. Proses ini berlangsung bersamaan dengan aktivitas vulkanisme
yang berkontribusi dalam pembentukan lapisan sedimen di cekungan tersebut. Nah, bisa dilihat pada gambar ini menunjukkan pola sesar normal serta bentukan cekungan dengan ellipsoid yang ini di bagian atas menunjukkan bagaimana gaya tarik itu bekerja. Itu bisa dilihat pada gambar ini saling menekan. Lanjut fase ketiga, yaitu terjadi aktivitas tektonik pada zaman Miosen tengah yang menyebabkan pengangkatan tepi-tepi cekungan. Akibat pengangkatan ini terjadi pengendapan batuan-batuan atau batuan kastika dalam cekungan yang menghasilkan beberapa formasi, yaitu formasi talang akar, formasi batu raja, formasi gumai, formasi air benakat, dan formasi muara enim. Nah, kemudian pada fase keempat terjadi pada masa Pliosen, tektonik kembali mengalami fase kompresional atau gaya tekan. Fase ini menyebabkan sebagian wilayah yang sebelumnya mengalami pengendapan menjadi daerah yang terangkat atau tererosi. Nah, seperti pada formasi air benakat dan formasi muara enim. Sebaliknya, di daerah yang relatif lebih rendah, terjadi pengendapan baru berupa formasi kasai. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan ini menggambarkan fase kompresional di Sumatera. Nah, ellipsoidnya ini menunjukkan arah gaya yang bekerja selama fase ini. Sedangkan yang di bawah ini menggambarkan struktur tektonik yang berkembang akibat kompresi tersebut. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat perkembangan tektonik di cekungan Sumatera berdasarkan fase deformasi F2 dan F3 menurut Heldrich dan Turlington. Nah, pada fase 2, F2, gaya tektonik berorientasi barat daya sampai timur laut yang menyebabkan terbentuknya sesar mendatar dengan mekanisme geser atau French fault. Arah gaya ini ditunjukkan dengan panah merah yang berlabel F2 yang bisa dilihat pada samping ini, yang ini. Terus fase ketiga itu menunjukkan perubahan arah gaya tektonik menjadi barat laut sampai tenggara yang mengakibatkan pergeseran kembali struktur yang telah terbentuk sebelumnya. Nah, baik memperkuat atau maupun melemahkan deformasi yang sudah ada. Hal ini ditandai dengan tanda yang ini. Nah, pada gambar ini juga dilihat struktur geologis seperti antikline dan sesar yang mencerminkan pengaruh deformasi terhadap cekungan ini. Nah, kombinasi dari kedua fase ini menunjukkan bahwa cekungan Sumatera Tengah mengalami sejarah tektonik yang kompleks yang berpengaruh terhadap pola struktur geologi dan berpotensi menciptakan perangkap hidrokarbon dalam cekungan sedimenter. Nah, lanjut. Pada set ini menggambarkan variasi kedalaman basement menggunakan kontur dan gradasi warna. Dengan warna yang lebih gelap atau merah menunjukkan kedalaman yang lebih besar, sedangkan warna yang lebih terang seperti kuning ini menunjukkan area yang lebih dangkal. Struktur geologi yang ada seperti sesar dan pola deformasi mencerminkan sejarah tektonik yang kompleks di wilayah cekungan. Keberadaan sesar utama ini mengindikasikan bahwa cekungan ini mengalami pengangkatan dan subsiden akibat aktivitas tektonik regional. Pola kedalaman basement ini penting dalam eksplorasi minyak dan gas bumi karena dapat membantu mengidentifikasi zona prospektif yang berpotensi sebagai perangkap hidrokarbon. Masuk ke slide kerangka tektonik Pulau Sumatera. Nah, kita ketahui sendiri Pulau Sumatera ini terletak di tepi barat daya dari kontinen Sundaland dan menjadi bagian dari jalur konvergensi antara lempeng Hindia
Australia dan lempeng Eurasia. Dalam proses ini, lempeng Hindia Australia bergerak ke arah utara dan menyusup ke bawah atau peristiwanya itu peristiwa subduksi ke bawah lempeng Eurasia, tepatnya di sebelah barat Pulau Sumatera. Nah, subduksi ini terjadi sepanjang Palung Sunda yang merupakan batas tumbukan antara kedua lempeng tersebut. Nah, sebagai akibat dari tumbukan ini, terbentuklah berbagai fitur tektonik utama di Sumatera, termasuk zona subduksi, busur vulkanik atau volcanic arcs, dan sistem sesar aktif. Nah, salah satu dampak paling jelas dari konvergensi ini adalah terbentuknya sistem sesar utama, yang merupakan sesar geser besar dengan pergerakan lateral menganan atau right lateral strike slip. Sesar ini berperan penting dalam pembentukan relief pegunungan di sepanjang Pulau Sumatera dan menjadi sumber utama aktivitas seismik di wilayah tersebut. Nah, ini gambar yang di samping kanan ini bisa kita lihat ini adalah proses subduksi yang dimana lempeng Hindia Australia menyusup ke bawah atau bertabrakan dengan lempeng Eurasia, dan lempeng Hindia Australia ini densitasnya lebih kecil dibandingkan lempeng Eurasia tersebut, dan menyebabkan terbentuknya zona subduksi, palung samudra, busur kepulauan, dan cekungan belakang busur. Nah, masuk ke geologi regional cekungan Sumatera. Nah, dari segi posisi tektoniknya, cekungan Sumatera Tengah merupakan cekungan belakang busur yang terbentuk akibat interaksi antara lempeng Hindia Australia dan lempeng Eurasia. Dari sini menghasilkan sistem cekungan yang berkembang seiring waktu dan menjadi tempat utama akumulasi sedimen sejak zaman tersier. Salah satu faktor utama yang mengontrol struktur geologi cekungan ini adalah sesar Sumatera yang telah aktif pada sejak zaman Kapur. Sesar ini membentuk pola struktur geologi yang mempengaruhi pengendapan sedimen serta pembentukan jebakan hidrokarbon di wilayah ini. Lanjut, ini adalah stratigrafi regional. Nah, fase pertama itu fase transgresi, ditandai dengan pengendapan kelompok secara tidak selaras di atas batuan dasar berumur pra-tersier. Nah, selama pengendapan terjadi fase transgresi, penurunan dasar cekungan lebih cepat daripada proses sedimentasi, sehingga terbentuk urutan fasies non-marin dan transisi laut dangkal dan laut dalam. Terus ada kedua itu fase regresi, ditandai dengan pengendapan kelompok Palembang. Pada fase ini, pengendapan lebih cepat daripada penurunan dasar cekungan, sehingga terbentuk urutan yang berkebalikan dengan fase transgresi, yaitu fase laut dangkal, transisi, dan non-marine. Lanjut, ini masih di stratigrafi, yaitu batuan dasar. Nah, di pegunungan Guma ini, batuan dasar tersingkap dari dua unit batuan yang hubungan satu dengan lainnya tidak jelas. Kedua unit tersebut adalah formasi saling dan formasi lingsing. Formasi saling terutama terdiri dari Black Sea vulkanik yang terpilah buruk, tuff, dan aliran lava basaltik. Andesitik teralterasi secara hidrotermal menjadi greenstone. Nah, bisa dilihat pada gambar di kanan slide ini. Nah, menunjukkan teknostratigrafi cekungan Sumatera yang menggambarkan susunan dan evolusi lapisan batuan di wilayah ini. Gambar ini menunjukkan bagaimana batuan dasar berada di lapisan paling bawah, di bawah formasi-formasi sedimen yang lebih muda. Lanjut, masih di stratigrafi batuan dasar. Nah,
Dalam penelitian stratigrafi, setiap peneliti seringkali menggunakan istilah yang berbeda untuk satuan batuan yang sebenarnya sama. Sama halnya ketika kita melakukan mapping dan hal-hal yang mengandung penelitian. Nah, hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendekatan dan interpretasi dalam menganalisis data geologi. Sebagai contoh, satuan batuan dari formasi Talang, Akar hingga formasi Palembang melalui berbagai perubahan nama dan subdivisi berdasarkan hasil penelitian dan beberapa penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli geologi. Nah, gambar yang disampingkan ini menunjukkan perbandingan terminologi stratigrafi di cekungan Sumatera Selatan menurut beberapa peneliti, seperti Musper 1937, Mark 1956, Spruit 1956, De Poster 1974, dan Gafford et al. 1986. Nah, bisa kita lihat setiap peneliti membagi dan menamai lapisan batuan dengan cara yang sedikit berbeda, meskipun mereka merujuk pada batuan yang sama. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana konsep stratigrafi terus berkembang seiring dengan bertambahnya dan dilakukan penelitian terus-menerus. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata dan kalimat yang kurang dipahami dan ada kalimat yang salah, mohon dimaafkan karena PPT ini sebagai media pembelajaran bagi diri saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.